Ya, baik selamat pagi para siswa ya. Pada kesempatan ini saya akan buatkan video untuk menjelaskan ya atau mendemokan bagaimana proses mengubah model yang sudah kita buat kemarin menjadi sebuah REST API yang nanti akan bisa dibuat ya. Jadi REST API nanti akan dipakai untuk kita buat tampilannya sehingga orang bisa menggunakan model yang sudah kita buat ya, model AI yang sudah kita buat, jadi lebih user friendly gitu ya. Oke, jadi ini sebelumnya mohon maaf kalau ada seperti terdengar, drum band ya, ini kebetulan sedang ada gladi ini saya buat pagi, karena nanti saat jam pelajaran kemungkinan saya nggak bisa masuk, terutama untuk yang jam pertama, karena nanti ada rapat juga untuk persiapan praksi alumni ya. Jadi sebagai gantinya saya buatkan satu video ini gitu, ya. Jadi sambil mengulang lagi, jadi prinsip atau urutan ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi AI, pertama adalah kita menggunakan, melaksanakan cara namanya modeling dulu ya. Modeling itu apa sih? Modeling itu kayak semacam kita men-training gitu ya. Ibaratnya kayak kita, eee, melatih ya, melatih kayak misalkan hewan gitu ya, sebelum tampil gitu ya, dia harus dilatih dulu. Nah, di AI juga sama ya, sebelum dia bisa ditanya-tanya gitu ya, untuk memprediksi sesuatu, dia harus dilatih dulu. Nah, melatihnya dengan cara apa? Berbagai macam metode ya kita pakai kemarin. Bisa kalau kita memprediksi sebuah angka, kita bisa pakai regresi, SVR gitu ya. Lalu kalau untuk memprediksi yang sifatnya prediksi itu kategorik gitu ya, maksudnya hujan atau enggak gitu ya, terus, rugi atau untung kayak gitu ya. Nah, kalau model prediksinya seperti itu namanya klasifikasi. Nah, klasifikasi itu berbagai macam metode, salah satunya kita bisa tahu ada namanya naive Bayes, ada KNN ya. KNN itu Canary Snackbone, kemudian ada Random Forest, ada Decision Tree gitu ya. Ada SVC atau kalau SVM itu kan kalau yang regresi pakai SVR, kalau klasifikasi pakai SVC gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu proses di mana namanya kita memodelkan. Nah, output dari proses training tadi menggunakan beberapa algoritma itu adalah menghasilkan suatu model. Model itu ibaratnya kayak pengetahuan gitu ya. Hasil trainingnya tadi dalam bentuk model. Nah, selama ini model itu kita tidak bisa jalankan di luar Google Colab ya. Artinya kita coding itu ya harus berjalan kita urutan gitu ya. Apa namanya? eh ini ya, apa namanya, ya hanya bisa dijalankan di situ gitu ya. Nah, tapi sebenarnya model yang sudah kita training tadi itu bisa di-download menjadi sebuah file. Nah, langkah itulah yang kita lakukan setelah itu. Jadi setelah memodelkan, hasil modelnya itu kita download, lalu setelah di-download, baru tuh kita buat namanya REST API. Nah, REST API itu apa? REST API itu semacam, ya aplikasi penghubung ya. Kalau modelnya tadi itu dianggap sebagai sebuah datanya, nah REST API-nya itu sebagai apa namanya, penghubung dengan klien ya. Jadi apa yang dimaui klien nanti dia akan diantarkan oleh REST API ini, kemudian menghasilkan respon. Respon dari model yang dikirim ke REST API tadi oleh REST API akan dikirim ke si penggunanya atau usernya gitu ya. Nah, kenapa kok nggak langsung aja Pak? Pengguna langsung ke model ya. Kalau untuk model AI ini karena model ini tidak dikenali oleh banyak orang gitu, artinya semua orang itu tidak punya interaksi langsung dengan model, bahasanya ibaratnya ya nggak sama gitu ya, harus ada penghubungnya. Penghubungnya itu ya dicari yang paham bahasanya, yang paham cara kerjanya, lalu si yang mau pakai itu ya tinggal ngasih request saja ke si penghubungnya tadi gitu. Nah, penghubung yang bisa menghubungi tadi itu namanya REST API. Sehingga kita harus buat REST API-nya dulu. Setelah REST API jadi baru tuh kita bisa pakai, kita bikin interface-nya ya, supaya orang bisa lebih familiar menggunakannya. Gitu. Nah, kemarin kita sudah memodelkannya, kita sudah di part 1 ya. Kita sudah 2 kali pertemuan, tapi mohon maaf kemarin masih gagal. Nah, mudah-mudahan ini dari video ini bisa berhasil gitu ya. Kemarin sudah ketemu beberapa permasalahannya. Nah, di part kedua saya sudah cantumkan. Nah, ini adalah proses yang tahap kedua tadi, kita tahap membuat REST API tadi. Nah, ini kita akan demokan, saya akan demokan bagaimana cara membuat REST API-nya. Ada beberapa file yang harus kita siapkan pertama ya. Nah, di sini sudah saya cantumkan ada model KNN-nya ya. Ini sebenarnya sumbernya dari sini ya, dari Google Colab ini. Anda bisa buka di sini ya. Nah, ini ya.
Nah, sebenarnya hasil hasil yang ada di sini itu KN model itu saya hasilkan dari sini ya. Nah, ini prosesnya ini sudah ada di part satu. Silakan Anda ikuti dulu part satu. Kemudian kalau sudah nanti akan menghasilkan satu file namanya KNN model. Nah, ini nanti kita download. Ya, ini kita download dulu ya. Kita simpan gini ya. Oh, maaf tadi saya nyimpannya di mana ya? Di download. Nah, saya simpan di download. Oke, simpan. Nah, ini ya di download. Nah, setelah itu kita baca nih untuk panduannya di sini. Pertama, kita bikin file kosong gitu ya, dan seterusnya. Sebenarnya nih, oh ini nanti saya rubah aja ya. Tidak perlu pertama kita install Python. Nah, pertama kita harus install Python dulu, lalu install Visual Studio Code gitu ya. Kemudian kita bikin folder kosong, kemudian kemudian copy file modelnya ya. File copy file modelnya ke folder tersebut. Nah, gini ya. Nah, terus ini kita skip. Nah, oke. Nah, ini saya tampilkan lagi ulang ya, ada revisi sedikit. Nah, berarti urutannya kita pertama install Python dulu. Python Anda bisa bisa download sendiri ya di Python download gitu ya, Python download. Nah, ini ya python.org. Anda tinggal download lalu diinstal. Lalu juga Visual Studio Code ya. Visual Studio Code Anda bisa download namanya VS Code gitu aja. VS Code download gitu ya. Nah, ini ya VS Code kita download untuk yang Windows gitu ya. Nah, ini tinggal download ya. Kemudian install seperti biasa gampang. Setelah itu kita bikin satu folder kosong ya. Nah, misalkan kita bikin satu folder kosong di mana nih dokumen. Saya bikin folder baru namanya latihan apa ya? Membuat model red api ya. Model AI tes api atau gini aja. Nah, ini ya, saya sudah bikin satu folder. Setelah bikin satu folder, kita buka VS Code. Nah, sekarang kita buka VS Code. Saya sudah install ya ini ya. Nggak perlu saya jelaskan cara installnya, Anda sudah bisa. Nah, setelah itu kita open folder ya. Bisa lewat sini atau bisa lewat file, open folder. Kita arahkan ke folder yang kita buat tadi. Kita buat tadi, nah ini ya, select. Kemudian tadi kan kita sudah download model KNN-nya ya. Nah, ini ya. Ini kita copy. Kita copy ke folder yang kita buat tadi. Nah, di sini. Paste. Nah, ini jadi ya. Nah, setelah itu nanti di VS Code-nya nanti juga akan tampil nih seperti ini. Ini kita klik yes aja. Yes, oke, biar kelihatan saya perbesar. Oh, besaran ya. Segini aja lah ya. Ya. Nah, kita sudah punya file modelnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kita baca lagi tadi di panduannya. Nah, kita suruh apa nih? Oh, suruh bikin file namanya app.py, kemudian ini kita copy. Oke, ini kita copy dulu. Kita blok ya. Kemudian kita copy. Apa nih? Kita bikin file baru nih, kita bisa klik ini ya, new file. Namanya apa? app.py. Enter. Kemudian kita klik kanan, paste. Nah, set rapi ya, ini ya. Oke, rapi ini nanti mungkin akan muncul kayak garis-garis kuning ini nih, sementara kita hiraukan dulu. Kalau sudah, simpan ya. Simpan, file save. Save, ini ya. Atau Ctrl S juga bisa. Dan apa nih kita baca lagi. Oh, sekarang ada prediction.py. Nah, kita bikin file namanya prediction.py. Nah, ini kita bisa copy lagi. Copy ya, ini copy. Kemudian kita bikin file baru lagi namanya apa tadi? Prediction ya. Prediction.py. Enter. Klik kanan, paste. Nah, ini jadi juga ya. Nanti ada kuning-kuningnya ini kita hiraukan dulu. Lalu kita save. Nah, gini ya. Save. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, kita suruh bikin file namanya test.py. Nah, ini kita copy lagi nih. Test.py. Nah, bikin satu file lagi di sini namanya test.py.
paste lagi, save. Nah, oke ya, seperti ini. Oke, nah sekarang ada di file test dan prediction, kita pastikan di bagian tes ini, di sini kan ada PKL file name. Nah, pastikan ini nama filenya sama persis dengan model yang kita download ya. Kalau misalkan modelnya ini kita rename, ya nanti ini harus diganti ya. Termasuk yang di sini nih, PKL. Nah, kalau modelnya ini nanti filenya beda nama, ini nanti harus diganti ya. Oke, kemudian apa nih? Nah, setelah itu kita buka terminal ya. Kita buka terminal. Oke, kita buka terminal. Nah, ini cara buka terminal ini ya. New terminal. Nah, sudah terbuka ini. Langkah berikutnya apa? Oh, kita suruh install beberapa library ya, library. Nah, library-nya ini kita bisa copy aja ya. Kita bisa copy, klik kanan copy, lalu kita bisa klik kanan aja nanti dia otomatis terpaste ke sini kayaknya. Nah, ini ada keterangan ini kita paste gitu aja ya. Atau paste a one line. Nah, ini juga bisa nih. Paste a one line. Oh, tapi bukan seperti ini, salah nanti. Pastenya itu yang kiri berarti ya. Nah, paste yang ini. Nah, nanti dia akan kayak loadingnya lama, dia sebenarnya lama karena nginstal ya. Nah, karena dia apa? Pip install. Pip install itu maksudnya menginstal library flash gitu ya. Menginstal library flash, lalu dia lanjut menginstal library flash RESTful. Tadi cara pastinya gimana, Pak? Cara pastinya tinggal klik kanan aja itu udah otomatis ke paste ke situ tuh. Ya, ini flash course. Nah, kita tunggu aja nih, lumayan lama nih, mungkin sekitar 1 sampai 2 menit ya. Tuh, nah, ini kerekam nggak ya? Oh, kerekam ya. Oke. Nah, install Pandas ini agak lama Pandasnya nih. Nanti agak lama tuh yang scikit-learn ini ya. Pandas dan scikit-learn tuh agak lama nih. Oh, ini ada sedikit keliru nih. Ada tahap 11 itu kita melakukan testing dulu. Ini kita berikan, kita ubah ya. Nah, setelah proses install library selesai, saatnya mencoba menjalankan file test.py dan perintah. Nah, ini ya. Perintahnya adalah Python test.py. Ini ya, kita simpan. Nah, oke, tahap ke-10-nya adalah kita akan mencoba menjalankan file test.py. File test.py itu yang ini nih, yang nomor 7 ini. Oh, bentar, baterainya habis. Saya siapkan charge dulu ya. Kita ngecas dulu. Loh, belum ngecas. Ya, dah, siap. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan menjalankan file test.py dulu untuk melihat apakah hasilnya keluar atau enggak. Kita lihat terminalnya. Oke, sudah selesai nih. Terakhir ada install scikit-learn, kita enter dulu. Nah, ini pastikan 5 library ini semua terinstall ya. Nah, bedanya apa sih kalau sudah install? Nah, kalau kita sudah nginstal, nanti yang tadinya Pandas itu ada kuning-kuningnya jadi hilang. Prediction ada kuning-kuningnya hilang. AppDB juga ada kuning-kuningnya kan tadi kan hilang. Nah, karena apa? Karena library-nya sudah terinstall di dalam laptop kita. Jadi si VS Code itu bisa mendeteksi eh,
library itu ada nggak sih, kalau diambil ada nggak sih? Nah, karena ada, dia jadi nggak muncul error. Tapi kalau nggak ada, belum diinstal, tapi kita panggil, nanti error dia. Nah, ini ya, seperti ini ya. Oke, kemudian biar rapi kita clear dulu, enter. Nah, setelah itu apa yang kita jalankan? Perintahnya adalah python test.py. Nah, sekarang kita lihat nih, kira-kira hasilnya apa. Enter. Nah, keluar di sini ternyata keluar adalah Sylaginopsis penigus. Maksudnya apa? Oh, kita lihat di sini nih. Nah, ini adalah perintah untuk memanggil si modelnya tadi. Jadi kita punya model ini, kita panggil. Setelah kita panggil, kita menyiapkan nih data yang mau kita prediksi. Data yang mau kita prediksi apa? Oh, ini. Length-nya 50, width-nya 20, WL rasionya 0,2. Lalu ini perintah untuk memodifikasi masukan tadi menjadi sebuah data frame. Lalu data frame-nya kita predikkan. Nah, prediknya dari mana? Prediknya dari model. Model dari mana? Model dari KNN model ini. Nah, ini ya. Nah, ketika Y prediction apa? Y prediction ya jadi model predict DF. DF itu adalah config yang sudah diubah menjadi data frame. Gitu ya. Nah, setelah itu apa? Hasil, keluar hasilnya. Nah, di print. Kenapa kok ada kurung nolnya, Pak? Nah, karena keluarannya dalam bentuk array. Ya, dalam bentuk array atau bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk array. Kalau ini kita hilangkan gimana? Ya, kita coba ganti, kemudian kita simpan, lalu kita jalankan lagi. Nah, keluar ada kurungnya kan? Nah, kalau ada kurungnya berarti menandakan dia adalah sebuah array. Nah, untuk API nanti keluarannya itu harus dalam bentuk string, makanya kita ganti jadi ada kurung nolnya gini. Nah, sehingga ini kalau kita running, nah kalau Anda sudah running dan muncul ini, prediksi seperti ini, berarti ini program kita sudah benar. Caranya sudah benar dan alurnya sudah benar. Nah, terus langkah berikutnya apa? Kita baca. Langkah berikutnya adalah kalau berhasil, kita harus jalankan Python app.py. Nah, sekarang kita lihat file app.py. Nah, ini ya seperti ini ya. Secara singkatnya seperti ini ya. Jadi ada namanya library Flash. Flash itu fungsinya untuk merubah program membuat REST API tapi menggunakan Python ya, bahasa Python gitu ya. Nah, terus ada REST API itu kan sebenarnya manggilnya itu pakai pakai alamat alamat website gitu ya. Kalau alamat website terus slash apa gitu ya. Kayak misalkan kita kalau buka, nah TN kan ada ethanol/mod gitu ya. Nah, itu kita bisa buat API-nya nanti seperti itu. Nah, di sini slash-nya ada apa aja? Di sini slash-nya ada dua. Slash tok berarti dia nanti langsung alamatnya apa. Kalau ada get prediction output berarti dia nanti slash get prediction output. Nah, kalau yang dipanggil slash get prediction output itu dia akan mengarah ke fungsi get prediction output. Get prediction output fungsinya di mana? Oh, ada di sini. Perintahnya apa? Oh, kalau dia pakai method get, itu munculnya nanti error invalid method. Tapi kalau pakai metodenya post, nanti dia menjalankan perintah ini nih. Nah, intinya perintah ini adalah memanggil fungsi prediction yang ada di file prediction ini, ya. Lalu hasil keluarannya ditampilkan di sini. Nah, begitu ya. Nah, tapi ini nanti bisa saya jelaskan ketika kita bisa bertemu langsung ya. Nah, tapi Anda bisa baca, kurang lebih bisa seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba perintah Python app.py. Hasilnya adalah, nah muncul seperti ini nih. Apa nih maksudnya? Nah, bahwa API kita sudah berjalan secara lokal dan bisa diakses melalui dua alamat ini nih. Alamat IP lokal atau di sini ada alamat localhost ya. Portnya 6002. Pak, kalau portnya mau diganti gimana? Nah, nanti di bagian ini bisa diganti ya. Tapi pastikan port ini tidak bertabrakan dengan port yang ada di komputer kalian gitu ya. Nah, amannya sih pakai ini ya. Port ini sih nggak dipakai di komputer kita jadi aman. Terus cara ngetesnya gimana? Nah, kita install library di extension ya, extension di VS Code namanya Thunder Client. Thunder Client. Nah, ini saya sedang install dan Anda saya kan juga sedang install. Nah, kalau sudah diinstal kita buka. Bukanya gimana? Di bagian kiri ini nanti di bagian bawah testing itu nanti ada Thunder Client. Ini saya hapus dulu aja. Ini saya hapus.
delete. Nah, oke ya, sekarang kita bikin new request. Nah, untuk mengetes apakah API-nya sudah beneran berjalan atau belum, kita bisa copy alamat ini nih. Nah, ini kita copy, Ctrl copy, Ctrl atau diklik gitu ya. Terus kita paste di sini atau kalian tulis manual juga bisa. Nah, tulis seperti ini ya. Sesuai ini ya, mau yang IP yang di bawahnya juga boleh. Nah, ini langsung kita sementara kita pakai metode get. Nah, kalau kita lihat tadi kalau slash berarti kalau seperti ini tuh kayak kita cuma slash gini aja. Nah, slash ngarahnya ke mana? Slash ngarahnya ke tes. Tes ada di mana? Oh, tes ini. Metodenya get. Get berarti apa? Read. Nah, nanti harusnya keluarannya seperti ini nih. Nah, kita coba kita send. Nah, benar keluarnya welcome to test app API. Nah, artinya apa? API kita sudah berjalan ya. Cara ngetesnya seperti itu ya. Nah, terus kalau mau ngetes prediksinya gimana? Nah, tadi ada slash apa nih di sini? Get prediction output. Ini kita bisa copy nih. Get get prediction output. Kita copy. Nah, kita ganti metodenya jadi post. Lalu slash. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu kita rubah di bagian tab body. Body di bagian body ini kita rubah. Nah, di sini sudah ada contohnya nih datanya. Oh, datanya ini nih. Nah, ini kita tinggal copy aja. Lalu paste di sini. Nah, ini kita buat agak menjorok biar terlihat rapi ya. Ah, berarti apa maksudnya? Oh, setelah ini saya akan memprediksi dengan lebar 20, width-nya 5, WL rasionya 0,5. Nah, kalau sudah, jadi ini bodinya dirubah, pastikan ini formatnya JSON, get prediction output, metodenya post, kalau sudah klik send. Nah, ternyata munculnya internal server error. Nah, ini kemarin banyak juga yang error seperti ini. Nah, ternyata ini ada kesalahan bukan di dalam laptop kita atau di apa ya. Ternyata ini kesalahannya ada di codingnya. Codingnya ada yang salahnya di mana? Yang di bagian prediction.py. Nah, di prediction.py ini ada yang keliru. Bagian mana yang keliru? Nah, bagian adalah return ypred-nya ini itu kurang kasih 0 gini ya. Nah, gini. Jadi kurung 0. Ya, kita buat sama seperti yang dites tadi. Nah, yang dites ini kita buat kurung 0. Kalau sudah kita simpan, lalu cara mengulangnya gimana? Ini kalau cuma disimpan terus kita coba panggil lagi ini belum berubah ya. Tuh, masih error. Caranya gimana? Nah, kita klik mouse kita di terminal, lalu kita tekan tombol Ctrl C. Ctrl C gini. Nah, Ctrl C, kemudian kita bisa clear dulu. Kemudian kita jalankan lagi tadi Python app.py. Enter. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, sekarang kita coba send lagi. Tek, hasilnya keluar. Oh, berarti angka 25 0,5 hasilnya apa? Oh, itu jenis ikan Otolodotiedes pama. Tuh, nah, keluar ya. Jadi errornya ternyata di codingnya ini, di bagian sini nih. Ini kita perlu tambahkan ini. Ya, oke, berarti ini sekalian aja saya rubah yang di sini ya. Ini harus ditambahkan yang di prediknya ini pred 0 nih. Nah, 0 gini. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, artinya apa? Ini sudah berhasil. Kalau kita mau coba yang lain gimana? Ya, boleh nih kita ganti angkanya nih. 5 misalkan. Oh, tapi ini formatnya harus seperti ini ya. 5, misalkan ini 10, WL rasionya misalkan 0,3 gitu ya. Kira-kira apa ya keluarnya ya? Send lagi. Wah, Silagnis panijus gitu. Kalau ukurannya lebih kecil lagi, misalkan ini 4, ini 1, ini 0,2 gitu ya. Apa ya kira-kira ya? Nah, Anabas testudineus. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, gitulah. Jadi itu bagaimana cara membuat resipi. Lalu tahap berikutnya apa? Nah, kalau ini sudah jalan, resepinya jalan, kita nanti tinggal bikin apa? Nah, di penjelasannya itu nanti di penjelasannya ya. Nah, tahap berikutnya apa? Ini tahap 2 kita sudah selesai. Tahap berikutnya apa? Membangun user interface. Nah, user interface nanti kita bisa pakai user interface Python juga bisa gitu ya. Pakai yang lain juga bisa. Nah, cuma nanti biar satu bahasa mungkin kita pakainya Python aja ya. Nah, nanti akan dibahas di video berikutnya. Pastikan Anda mencoba ini ya untuk part 2. Nanti videonya akan saya posting di part 2.
Anda silahkan ikuti. Jadi yang kemarin masih merasa ada error ya, internal server error tadi, itu kemungkinan ada di salah di sininya. Jadi pastikan nanti penulisannya benar. Nah, tapi sebelum menjalankan ini ya, nah ketika kita di bagian tes.py tadi, ya, ini sebentar saya tutup, nah, saya clearkan. Jadi ketika kita menjalankan apa namanya Python tes.py tadi, pastikan keluarnya sama seperti ini ya. Maksudnya bukan 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 ininya ya, bukan tulisannya ya. Kalau ini angkanya beda ya tentu ini tulisannya beda. Tapi keluarnya itu tidak pakai kurung kotak gitu. Nah, tidak seperti ini ya, tidak. Ini sebentar. Nah, tidak seperti ini ya. Nah, keluarnya nanti seperti ini harusnya. Nah, keluar seperti ini. Jadi kalau ada yang dijalankan kok masih error atau tidak keluar sama seperti ini, berarti silahkan dicek lagi penulisan-penulisannya mungkin ada yang salah, diperbaiki dulu. Nah, kalau bagian tesnya sudah jalan, harusnya nanti prediksinya Anda tinggal rubah ini jadi ada kurung nolnya, harusnya sih sudah keluar nanti di bagian sininya. Begitu ya. Nah, terus Pak kemarin kok ada yang ENV-ENV itu apa? Nah, itu sekarang ternyata bisa dilewati ya. Kalau untuk pengguna Windows itu bisa dilewati. Jadi library-nya itu diinstal di apa ya namanya ya, di Windows-nya. Kalau yang pakai VNV tadi itu library-nya tuh hanya diinstal atau disimpan di folder project-nya. Artinya project lain nggak bisa pakai library itu. Tapi kalau tadi kita langsung install di Windows-nya, artinya kita kalau mau bikin project baru lagi, nanti nggak perlu install lagi. Jadi cukup panggil yang sudah ada di Windows-nya. Oke, seperti itu ya. Ya, baik ya, seperti itu video yang saya buat kali ini. Semoga bisa memperjelas. Mohon maaf jika nanti saat KPM saya tidak bisa masuk. Anda silakan bisa ikuti video ini. Mudah-mudahan semuanya bisa. Nah, ini saya sudah coba di beberapa komputer, termasuk di laptop saya yang di Mac. Bisa ya, ternyata kesalahannya ada di kode ini. Nah, tapi yang Anda lihat di Ethanus sekarang kodenya sudah benar. Jadi Anda tinggal copy, sebenarnya harusnya sudah bisa jalan. Ya. Oke, semoga bermanfaat dari video ini. Sampai bertemu kembali. Selamat mencoba dan selamat belajar. Mudah-mudahan semua bisa berhasil ya dan bisa kita lanjutkan pertemuan berikutnya di tahapan membuat interface ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar.